أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Apa yang Allah tukarkan dengan luka kita? Webinar persembahan dari Meaningful Way bersama Ustadz Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilahkan Ustazi. Jazakallah khairan Kang Reza. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk terus mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang di insya Allah selalu dalam lindungan Allah, ya semoga juga selalu terus istiqomah belajar. Saya speechless kalau lihat semua orang-orang yang hari ini semangat belajar, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mempelajari satu hal yang sangat sangat penting ya dalam kehidupan ya. Karena ini pasti terjadi sama kita semua. Saya ngomong pasti karena memang demikian. Ya, pasti terjadi. Dan nggak ada satupun manusia yang tidak akan pernah dapat luka. Karena dapat luka itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Kita buka dulu dengan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Iya Al-Kautsar surat 108. Boleh Bu Safera di Salatiga silakan. Baca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 108 Al-Kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah, terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu semua, saya yakin surat ini mayoritas orang hafal. Ya. Inna a'toinakal kautsar. Ya. Mayoritas orang hafal, tapi mayoritas mungkin nggak paham juga. Allah sudah bilang dengan tegas, Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Gitu. Boleh ya kita saling bertestimoni ya, bersaksi ya. Betul nggak kita sudah dapat nikmat yang banyak nih 400 orang. Betul ya? Tuh. Siapa yang merasa nggak dapat nikmat tunjuk tangan. Boleh pulang duluan. Betul ya? Kita dapat mata itu kalau dijual Pak, 750 juta sebelah, sepasang 1,5 miliar. Tapi saya yakin Bu Safera kalau butuh buat beli mobil nggak mau jual matanya kan? Tuh. Mau nggak jual matanya Bu? Enggak kan? Ginjal sebelah 500 juta Bu. Tuh.
Ya, saya yakin ibu semua kalau butuh buat mau naik haji gitu ya, haji furoda yang qadarullah hari ini, bulan tahun ini, ya semoga Allah sabarkan saudara-saudara kita yang hari ini tidak keluar visa furodanya. Saya yakin Bapak Ibu bisa beli visa furoda dengan jual ginjal satu, tapi nggak dilakukan kan? Karena itu nikmat yang besar sekali. Makanya kata Allah kalau sudah dapat nikmat yang banyak, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, jagalah hubungan dengan Allah, dengan Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ya, artinya yang namanya berkorban, yang namanya tersakiti, yang namanya kecewa itu mutlak ya, bahkan perintah Allah ya. Orang disuruh berkorban. Ya. Namanya berkorban kan ada yang nggak enak ya. Selalu itu udah mutlak tuh. Ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya berkorban itu mutlak sebuah keniscayaan. Nggak ada orang yang tidak berkorban hari ini. Entah korban harta, korban perasaan, korban jiwa. Ya, Ustadz tahun ini saya korban perasaan doang. Nggak apa-apa. Ya, kalau memang belum mampu korban sapi, korban kambing, korban perasaan nggak apa-apa. Jadi yang namanya korban tersakiti itu adalah sebuah keniscayaan. Dan bahkan orang yang tidak menyukai itu, ya, tidak menyukai menjaga hubungan dan tidak menyukai berkorban, kata Allah, Inna syani'aka wal abtar. Ya, maka mereka itulah yang terputus, terputus. Nah, qadarullah ternyata Kang Reza caption meaningful ways-nya salah. Harusnya Selasa 3 Juni, tapi tertulisnya Rabu 3 Juni. Orang pada WA saya, Ustadz ini sekarang apa besok? Jadi Mimin tolong diralat ya. Oke? Jadi banyak yang WA saya nanya, ini besok apa sekarang? Ini besok apa sekarang? Oke. Ya, yang tidak suka dengan perintahnya, perintah dari Rasulullah, dari Allah, bahwa kita harus menjaga hubungan dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Semua yang membencimu, membenci perintahmu tadi, ya, itulah huwal abtar. Mereka yang terputus dari rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, yang namanya menjaga hubungan dan berkorban itu jelas satu paket. Ya. Kita berbisnis jelas ada satu satu aktivitas menjaga hubungan dan juga berkorban ya supaya eh, supaya klien itu balik lagi ke kita. Dan ada pengorbanan supaya klien itu merasa dimuliakan ya. Pembeli itu raja, klien itu raja gitu ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan yang namanya berkorban, yang namanya tersakiti sudah pasti sebuah keniscayaan. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, jangan hari ini melawan, aduh saya nggak mau sakit, saya nggak mau kecewa, jangan. Kenapa? Karena yang namanya kecewa itu sebuah keniscayaan. Justru yang harus dipelajari adalah bagaimana kita tetap bisa hidup dengan bahagia meskipun dikecewakan. Itu yang harus kita pelajari ya. Kok saya bisa ngomong begitu? Karena yang namanya kecewa itu Pak, keniscayaan. Berkorban itu sebuah kepastian, kecewa itu sebuah kepastian. Kita lihat lagi ayat lain ya. Boleh surat 3 ayat 186. Budiah Pusporini. Silakan. Supaya Bapak Ibu bisa menerima bahwa manusia itu pasti akan dapat kekecewaan ya. Itu dulu ya. Kita kan harus menerima dulu. Untuk dapat berbahagia harus menerima dulu. Silakan Budiah. Surat 3 ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allahumma Quran. Kasih Ustaz. Ya, surat 3 ayat 186 yang dibaca sama Budiah Puspor ini. Kata Allah, kamu pasti, ya kan? Latub lawun nafi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan jiwamu dan dirimu. Pasti itu, Bang. Jadi Kang Reza bisa diuji dengan harta, bisa diuji dengan jiwa, atau bisa diuji dua-duanya karena punya dua-duanya. Atau nggak punya dua-duanya. Jadi dua-duanya diuji juga. Ya, tuh. Ya, Bapak Ibu, jadi yang namanya ujian pasti ya. Dan kamu pasti akan mendengar kata-kata yang menyakitkan hati. Nah, itu dia.
Kita semua pasti akan mendengar kata-kata yang menyakitkan hati. Jadi Bapak Ibu kalau diomongin orang biasa. Orang kata Allah pasti kok. Ya. Kalau hari ini tiba-tiba Ustadz kok saya diomongin orang padahal saya nggak ngapa-ngapain. Kata Allah pasti Bu. Pasti. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku kata Allah adzan katsira yang terdengar di telinga itu menyakitkan hati. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini ada yang ngomongin, ada yang menyinggung, ngatain biasa ya. Biasa karena Allah pasti pasti kata Allah. Kan kita mah diem aja diomongin, berbuat baik diomongin, berbuat jahat apalagi, betul nggak? Ya. Jadi ini harus diterima dulu ya Bapak Ibu ya. Pasti akan menerima tuh, pasti. Ya. Jadi jangan pernah berpikir saya pengen hidupnya baik-baik saja, nggak mungkin. Hidup itu sepasang antara baik dan buruk. Dan ini harus diterima dulu. Harus diterima dulu. Seperti kita dulu pengen belajar sepeda. Saya selalu dibilang tuh, selalu dikasih tahu, Dra, belajar sepeda itu gampang. Kalau udah jatuh lecet, besoknya bisa. Kan begitu Kang Reza. Ya kan? Ya kan? Ya, Bu, ya. Benar nggak? Artinya kalau sudah luka baru bisa kan begitu ya. Artinya pasti mengalami luka kan. Kita dulu sebelum nikah dinasehati nikah itu nggak melulu enak, ada sakitnya, ada nggak enaknya. Sabar-sabar betul ya. Bahkan dulu saya dinasehati sama penasehat pernikahan saya tuh ya. Bapak almarhum Dani Anwar ya. Pak Dani Anwar itu dulu pernah jadi calon wakil gubernur ya bareng Pak siapa dulu ya. Calon wakil gubernur DKI. Dia menasehati saya dia bilang begini, pernikahan itu seperti makan buah. Beli buah 1 kilo tuh nggak manis semua loh Bu. Bisa jadi ada yang asem, bisa jadi ada yang sepet. Ya, dia nasihati saya begitu dan saya masih ingat sampai sekarang. Demi Allah, seperti makan buah. Nah, hidup ini seperti makan buah, Bapak Ibu ya. Kadang beli yang manis, tiba-tiba tersempil ada yang asam, tersempil ada yang pahit. Dan kata Allah itu pasti, pasti, kamu pasti akan mengalami itu. Ya. Jadi kalau hari ini ngalamin ya sudah. Maksudnya gimana? Nah, gini maksudnya gini. Misalnya Bu Diah Puspori ini besok ulang tahun. Besok ulang tahun besok ya. Terus teman-temannya bilang begini, Bu Diah, nanti malam kami ketok kamar Bu Diah ya, bawa kue untuk merayakan ulang tahun. Nah kalau udah dikasih tahu begitu, Bu Diah pas tadi nanti malam diketok pintunya, kaget lagi nggak Bu? Surprise nggak? Nggak surprise ya? Nggak ada yang surprise lagi gitu. Nah inilah hidup. Hidup itu sudah dibocorin sama Allah di dalam Quran. Kalau ibu bapak sudah melihat bahwa pasti akan mengalami ujian, pasti mendengarkan kata-kata yang buruk, harusnya udah nggak surprise lagi, nggak kaget lagi. Ya dong, udah tahu. Begitu diomongin orang, udah tahu. Allah udah kasih tahu, kan gitu ya Kak? Oh dapat ujian, oh udah tahu. Tuh. Ujian dengan jiwa dan harta, udah tahu. Ya, Bu. Ya kan? Tuh. Karena hidup ini kan semuanya ujian. Jadi kalau hari ini ada yang diuji sakit, diuji ditipu orang, diuji dikhianati, ya harusnya akan merespon. Oh iya benar juga ya perintah Allah. Ini informasi dari Allah benar. Berarti ayatnya lagi turun sama saya. Dan perintah Allahnya cuma dua loh ya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika minal azmil umur. Tadi di Budiah bacain tuh surat 3186. Perintahnya cuma dua jika kamu bersabar dan bertakwa. Wah. Jadi ibu boleh pilih mau jadi orang sabar atau mau orang takwa. Ya karena ini dua level berbeda. Ya. Dua level berbeda. Ya. Jadi ini inilah hal yang pertama yang harus dipahami dulu Bapak Ibu. Ya bahwa kita pasti akan mengalami hal-hal buruk pasti itu dah. Entah diomongin orang, entah dilukai, entah harus berkorban. Ya kan? Jadi istri nggak mungkin nggak ada korbannya, betul lah Bapak Ibu. Ya, meskipun suaminya ganteng, kaya, mapan, royal, tetap ada nggak pengorbanan istri tetap ada nggak Bu? Bu Ria senyum-senyum. Tetap ada ya. Apalagi kalau suaminya udah nggak ganteng, bokek lagi, makin berat pengorbanannya ya, Ustadz. Berat bener pengorbanan saya Ustadz. Ada. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini ya, ini satu bagian pertama yang harus diterima dulu. Semua pasti berkorban. Bukan cuma Nabi Ibrahim yang berkorban. Bukan cuma Nabi Muhammad yang berkorban. Nabi Ibrahim berkorban disuruh potong anaknya, alhamdulillah Allah ganti dengan sembelihan yang besar.
Tapi kenapa kok bisa diganti? Itu poin pertamanya. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail lalu diganti dengan sembelihan yang besar karena apa? Karena dia membenarkan. Ya kita lihat ayatnya dulu ya. Bu Zaliyah boleh baca surat 37. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 100. Seharusnya enaknya dari 102. Tapi biar kita agak simpel sedikit. Kita lanjut langsung aja ke 100. 100 mungkin 100 ya 105. 37 ya Ustaz. Nah, Boleh surat ketemu. 37 ayat 105 105. Oke, sampai 107 ya. 105 sampai 107. Oke Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 105. 105, 106, 107. Oke. Ayat 105-nya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, 106. betul. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Masya Nah, Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair Ustaz. wa iyyakum. Terima kasih Sehat Bu Zulia. selalu. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu setelah kita memahami bahwa kita semua adalah orang-orang manusia yang pasti akan diuji dan pasti akan berkorban, itu sebuah keniscayaan. Tugas kita kedua adalah membenarkan. Kalau mau dibalas baik ya. Lihat Nabi Ibrahim tuh, kata Allah, "Qad shadaqta ya. Engkau sudah membenarkan. Jangan diingkari. Kalau kita dapat ujian kan biasanya diingkari kan. Padahal pengen dapat balasan tuh dari Allah. Kalau memang mau didapat balasan yang baik dari Allah, ya dibenarkan dulu. Ini ujian kok dari Allah kok. Ya, silakan dibenarkan dengan cara jadi orang sabar atau jadi orang takwa. Kalau jadi orang sabar, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ujian dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Tapi kalau kita mau jadi orang takwa, kita bilang semua kebaikan. Insya Allah ujian ini adalah takdir terbaik buat saya. Terserah pilihan ibu yang mampu yang mana. Ya, tapi jangan sekali-kali ditolak, jangan sekali-kali diingkari. Ya, karena kalau diingkari sudah nggak bakalan, sudah terputus dia. Wa inna syani'aka huwal abtar. Kalau diingkari, terputus tuh nggak dapat balasannya. Ya, lihat Nabi Ibrahim di surat 37 ayat 105 sampai 107. Qad sadaqtar ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin, berbuat baik, berprasangka baik. Muhsinin lagi nih Bu ya. Bukan cuma solihin. Muhsinin kita udah pernah bahas ya. Ya. Sesungguhnya ini adalah benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lihat. Ditebus dengan sembelihan yang besar syaratnya harus dibenarkan dulu ya Bu. Dibenarkan dulu. Makanya ada ayat bilang begini di surat 64. Surat 64 ayat 11. Boleh Pak Sahnu di Jakarta Selatan, silakan. Surat 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Hmm. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih Pak Sahnu. Kata Allah tidak ada satu musibah pun kecuali atas izin Allah. Dan kalau engkau menerima musibah dengan iman, pasti aku kasih petunjuk. Nah, ya kan? Nerima musibahnya dengan iman Bapak Ibu. Ya. Jangan pakai emosi, jangan pakai hawa nafsu, pakai iman. Kalau kita nerima pakai iman, kita akan masuk ke salah satu dari dua, yaitu sabar atau takwa. Ya, iman terbaik jelas takwa, ya. Minimal sabar. Jadi semua musibah, semua ujian, semua luka batin, kalau mau dibalas baik, ya pertama harus diakui dulu bahwa ini adalah benar. Ya, kalau nggak mau diakui ya bagaimana coba? Ya,
Hari ini misalnya ya, suami dulu kita yang pilih sendiri, kita yang cari sendiri. Orang tua nasehatin, dia bukan suami yang baik buat kamu. Ngotot kitanya, enggak lah, cintaku udah mentok padanya. Coba, udah nikah tiba-tiba kecewa. Harusnya kan diterima dulu. Iya, orang ini saya yang pilih sendiri. Ya, ini yang saya perjuangkan sendiri. Dinasehatin nggak mau denger, ya diterima dulu ya. Betul lah. Betul lah, Bu ya, sih ketawa-ketawa aja. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu dibenarkan dulu ya. Ayat lain membenarkan. Membenarkan ada di surat 92. Ya, surat 92 ayat 89. Surat 92 ayat 8 dan 9. Bu Sarwati silakan. Surat Al-Lail 8, 9, Bismillahirrahmanirrahim. 10. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang yang kikir dan merasa Eh, dirinya cukup. maaf, salah Bu. 5, 5, 6, 7 berarti Bu, salah. Kalau itu pasangannya, ya. 5, 6, 7. Sebentar. Ya. Maka yang itu ya, maka yang itu ya Ustaz. Ya, ya betul. Surat Al-Lail tapi 5, 6, 7. Tadi kan saya ngasih taunya 8, 6, 8, 9, 10 kan. 5, 6, Maka dan 7. maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, Lalu, membentak dan membenarkan adanya pahala yang baik surga. Ini terus, saya lihat di layar. Di layar belum geser. ya. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Nah, terima kasih Bu Sarwati. Lihat kata Allah, dimulai dengan fa'amma man a'ta wattaqo, barang siapa yang taat kepada Allah. Wattaqo, barang siapa suka memberi dan bertakwa. Ya, berarti kan dia mau berkorban ya Bapak Ibu ya. Wasaddaqo bil husna, dan membenarkan dengan kebaikan gitu. Ya kan? Kalau kita baca artinya sesungguhnya ya, baca arti hurufnya, arti kata-katanya wa dan soddaqo membenarkan, al husna kebaikan kan. Kalau Bapak Ibu berani bilang bahwa ujian ini kebaikan, luka batin ini kebaikan, ya betul lah. Ini kan kalau di sini diartikan membenarkan adanya pahala dalam kurung pahala surga ya. Surga ini kan makna tafsiri namanya Bapak Ibu ya, terjemahan tafsiri ya, terjemahan yang sudah ditafsirkan. Tapi kalau kita pakai arti kata-kata aslinya, ya, ini artinya kan wasoddaqo, dan membenarkan al husna bil husna, dengan mengatakan ini kebaikan. Kalau Bapak Ibu berani bilang luka batin saya ini kebaikan, kata Allah apa? Fasanu yassiruhu lil yusro. Pasti kami mudahkan menuju kemudahan. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu harus diterima dulu. Yang tadi bagian pertama mau saya jelaskan adalah semua luka batin, semua kekecewaan, semua pengorbanan itu sebuah keniscayaan. Yang kedua, harus diterima dulu Bapak Ibu. Setelah diterima, dibenarkan. Nabi Ibrahim dibenarkan mimpinya, membenarkan mimpinya. Kita membenarkan, apalagi kalau membenarkannya levelnya takwa. Ini kebaikan. Wasoddaqo bil husna. Ujian saya ini kebaikan. Wah, kata Allah apa? Fasanu yasiruhu lil yusro. Pasti maka kami mudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Mau apa enggak? Ya, mau apa enggak Bu menuju jalan-jalan kemudahan Bu? Ya harus berani bilang ini kebaikan. Yang hari ini diuji sama Allah, lagi bokeh, lagi sakit, yang diuji dikecewakan sama suami, yang lagi diuji sama anak. Berani bilang sama Allah, ya Allah, ujian ini kebaikan. Allah sudah bilang tuh fasanu yassiruhu lil yusra. Maka dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Ada yang hari ini lagi diuji, nama baiknya dihancurkan. Ada Kang Reza. Ini salah satu jamaah Rumah Muslim Meaningful Way. Saya jadi lihat, ya Allah, ternyata seberat-beratnya ujian saya, ada orang lain yang ujiannya lebih berat dari saya. Makanya saya bersyukur terus. Dengan izin Allah, saya jadi bersyukur terus. Ada yang kemarin bilang, Ustadz, token listrik tinggal 3. Udah not. Iya, beneran. Saya juga kan langsung terpikir ya, dan saya ketemu sama orangnya. Begitu ketemu sama orangnya, pas di kantong saya ada 100.000. Oh ya, ini ujian juga buat saya. Udahlah, 100.000-nya kasihkan dia buat beli token listrik. Memang hari itu saya punya jatah sedekah 75.000. Ya,
Kan saya sering cerita kalau saya punya budget sedekah sekian ya, dari uang yang saya dapat sekian. Hari itu saya punya budget sedekah 75.000. Lalu beliau cerita, listrik doain ya Ustaz, memang hujannya berat Ustaz. Listrik tinggal 3 tatetot ya. Oh ya sudah, berarti ini duit mungkin Allah indikasikan buat dia gitu ya. Wah, kasihkan saja, selesai. Tuh. Nah, gak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Ya, kita akan diuji dengan harta dan jiwa kan tadi kan surat 3186 dibaca sama Budiah kan. Saya diuji mendengarkan cerita orang, oh, saya punya budget sedekah. Ya udah buat dia saja lah, selesai. Tuh, ya. Mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan ya memang itu tanda-tanda dari Allah ya, sudah gitu. Kita harus membenarkan dulu kan. Ini yang bagian membenarkan ini yang kadang-kadang kita banyak tapinya. Betul nggak? Tapi kan Ustadz, iya tapi mulu kapan membenarkannya? Ya Bu. Tuh. Wasaddaqa bil husna, harus dibenarkan bahwa ini adalah kebaikan. Kata Allah fasanu yassiruhu lil yusra ya. Ini bagian kedua ya. Kalau kita sudah paham bahwa pengorbanan, bahwa musibah pasti akan dihina, pasti akan dilukai, pasti akan mendapatkan luka batin, kita harus masuk ke posisi yang kedua apa? Membenarkan. Iya, ujian ini tetap kebaikan kok. Ya, Bu. Dan Allah sudah janji fasanu yassiruhu lil yusra, pasti dimudahkan menuju jalan-jalan kemudahan. Coba. Sekarang Bapak Ibu coba dah. Itu kenapa sih ya pembalap motor itu kalau dia kecelakaan jatuh, dia ikutin aja guling-gulingnya sampai berhenti sendiri kan? Betul nggak? Bapak Ibu pernah tahu nggak? Kenapa teorinya begitu? Karena kalau dia ngelawan, itu bisa patah-patah tulangnya loh Bapak Ibu itu. Dia memang harus mengikuti itu energi lontarannya tuh harus diikutin. Jadi kalau dia gulung-gulung-gulung-gulung, ya dia ngikutin aja. Glek, 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 gitu. Dan itu meminimalisir resiko patah tulang, kecelakaan yang besar, meminimalisir, susah benar ngomongnya ya, meminimalisir resiko kecelakaan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini begitu misalnya kalau nggak tahu teorinya, begitu kecelakaan jatuh dari motor, nahan. Bukan kita pengen buru-buru berhenti kan, akhirnya jadi nahan kan, itu bisa patah tangan kita, tangan, kaki, badan patah. Tuh. Ya inilah dia. Bapak Ibu kalau hari ini lagi diuji kesakitan, diuji luka, diuji dikecewakan, diuji apapun itu, jangan dilawan. Kalau dilawan makin sakit kita, makin patah nih badannya. Ya, itu teorinya. Nikmati jatuhnya betul, Pak. Ya, makanya itulah bahasanya Quran kan, makan. Makan dari nikmatku, mau pahit, manis, asam, asin, makan. Jangan dilepeh. Nah, itu dia. Kalau dilepeh kan nggak enak, Bu. Bener nggak? Ya, jadi poin yang kedua yang ingin saya tanamkan, Bapak Ibu tanamkan adalah semua ujian yang sudah kita yakini adalah sebuah keniscayaan, diterima, dibenarkan. Jangan dilawan. Kalau dilawan nanti makin sakit. Ya. Kalau dilawan makin sakit. Ternyata kalau diterima, ternyata nggak sesakit itu. Ya. Ternyata tidak sesakit itu dan cepat sembuhnya. Makanya pembalap habis jatuh, bulan depan balapan lagi. Ya kan? Dia kan setahun tuh berapa kali balapan coba. Satu satu putaran pertandingan itu. Ya, gitu ya. Ini yang kedua, bahwa kita harus berani membenarkan kalau mau dapat balasan yang baik. Tapi kalau nggak mau membenarkan, ya balasannya jelek berarti kan. Bener nggak? Ya kan pilihannya cuma dua itu kan, jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Bala balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Ya, ya itu dia. Kalau ngeyel susah betul. Selama ini kan yang susah yang ngeyel kan. Coba yang nerimo kan cepat beres, betul lah. Oke, ini dua bagian pertama yang ingin saya sampaikan, ya Bapak Ibu. Ya. Dua bagian pertama. Apa bagian pertama adalah bahwa segala sesuatu, bahwa segala ujian, kesakitan pasti akan kita rasakan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah merasakan sakit. Tidak ada. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman pun pernah kan merasakan sakit. Nabi Muhammad SAW yang disebut Habibullah juga punya kelukaan, ya, punya rasa sakit. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah, kesayangan Allah juga sering diuji, bahkan lebih kencang lagi ujiannya. Tuh. Oke, yang penting kita harus berani membenarkan. Bagian ketiga yang Bapak Ibu harus kuatkan apa?
Semua pasti dibalas oleh Allah. Ini poin pertama. Poin ketiga ya. Janji Allah harus kita pegang. Semua pasti dibalas. Boleh Bu Yesi di Cilegon. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham pantunnya. 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat dibalas. Sekarang Bu Yesi tolong baca surat 44 ayat 16. Pasti dibalas. Silakan Bu Yesi. Surat 44 ayat 16. Ya. Bukan kasih Ustaz. Salah. Surat 44 ayat 16. Surat Ad-Dukhan ya Ustaz. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Dukhan ayat 14 ya Ustaz ya. 16, 16. Oh, ayat 16. Ayat 16. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Nah, Dan 16 saja ya Ustaz. ya 16 saja. Lihat, kata Allah, kami pasti akan memberikan balasan. Terima kasih banyak Bu Yesi ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah pasti membalas. Dah, tuh. Cuma masalahnya kita semua kan pengen dibalas baik ya. Kalau mau dibalas baik, rumusnya harus direspon dengan baik. Ya. Makanya Allah bilang hal jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Tuh. Jadi kalau mau dibalas baik ya harus direspon baik. Makanya tadi di awal tuh yang nomor 2, ya harus diterima dulu, dibenarkan dulu. Kalau ibu bapak nggak mau membenarkan, nggak mau nerima, bagaimana Allah mau balas baik? Dan Allah pasti membalas tuh. Di ayat lain, jazau sayyi'atun sayyi'atim misluha, balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Berarti kalau ujian, luka batin, semuanya direspon dengan buruk, dengan marah, dengan kecewa, ya Allah akan balas keburukan juga. Betul nggak? Ya. Ya, itu udah rumus tuh. Dan Allah pasti membalas. Sedekah Allah pasti ganti. Boleh Bu Murdaningsi. Kalau Bapak Ibu semua hari ini berkorban harta, berkorban jiwa, kata Allah. Di surat 34 ayat 39. Boleh. Bu Yesi tadi baca surat berapa tadi? Surat 44 16. Sekarang baca surat 34 ayat 39. Silakan. Surah Saba ya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Allah. Terima kasih banyak Bu Murdaningsi, barakallahu fiik. Kata Allah, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, dan apapun segala sesuatu yang kamu infakkan pasti diganti, kata Allah. Fahuwa yukhlifu, pasti diganti. Karena Allah selalu memberi balasan. Ya. Cuma kalau mau dibalas baik ya harus kitanya merespon baik dulu kan gitu ya. Ya kan? Masa iya sih kita diucap salam terus kita tabok orang balas salam baik lagi kan nggak mungkin, ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu hari ini yang diuji dengan kelukaan, kekecewaan, kesakitan harus merespon baik supaya Allah balas dengan kebaikan. Ya. Tadi Bu Yesi baca surat 44 ayat 16, Bu Murdaningsi baca surat 34 ayat 39. Dan Allah pasti membalas dengan baik. Syaratnya apa? Ya harus baik dulu. Buktinya mana? Oke, kita cek lagi surat 8 ayat 70. Boleh Bu Vivi di Surabaya. Surat 8 ayat 70, Bu. Monggo. Bu Vivi. Bu Vivi bisa? Sudah saya unmute. Belum. Mangga Bu Vivi. 8 Ayat 70. 8 ayat 70. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya
Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil dari, dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Terima kasih Bu Vivi di Surabaya. Barakallahu fiik. Kata Allah ya, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah tahu di dalam hatimu ada kebaikan, maka Allah ganti yang hilang dari dirimu dengan yang lebih baik dari itu. Nah, berarti kan Allah mengganti yang baik itu kalau ada kebaikan di diri kita kan? Ya, makanya kita harus merespon baik dulu Bapak Ibu. Setelah membenarkan, Allah pasti balas. Tapi kalau mau dibalas baik, ya kita harus merespon baik. Kalau hari ini merasa belum di, kalau hari ini merasa ya misalnya, kok saya udah sabar Ustadz, saya nggak komplain, saya terus bersyukur, alhamdulillah, kok masih belum dibalas, jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Ada 3 ayat, ya 3 ayat yang perlu dibaca berbarengan ya. Ya, Bu Sarwati baca surat 3 ayat 171. Bu Yuli Tangsel, habis Bu Sarwati, Bu Yuli Tangsel baca surat 7 ayat 170. Setelah itu Bu Aipon nah, ya selesai Bu Yuli Tangsel, Ibu lanjutin surat 9 ayat 120. Oke? Ya, saya mau kasih tahu 3 hal. Oke, silakan. Bu Sarwati dulu, lanjut Bu Yuli Tangsel. Bu Sarwati surat 3 171, Bu Yuli Tangsel surat 7 ayat 170, Bu Aipon Bu surat 9 ayat 120. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya baca di layar ya. Ya, emang enggak, silakan bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bergembira ria dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Oke, Terima kasih, Bu Ustaz. Yuli Tangsel silakan. Terima kasih Bu Sarwati. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala. Sungguh kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Bu iPhone silakan. Surat 9 ayat 120. Sudah saya unmute. Silakan Bu. Bu iPhone silakan. Ayat berapa Pak Ustadz? Surat 9 ayat 120 Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pantas gak bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih Bu iPhone Ya. Lihat 3 ayat ini Bapak Ibu, lihat ujungnya semua. Yang dibaca Bu Sarwati surat 3 ayat 171. Allah bilang wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang beriman. Jadi kalau ibu berbuat dengan iman, nggak akan disia-siakan Bapak Ibu. Bu Yuli Tangsel tadi baca, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang soleh. Di surat 7 ayat 170. Bu iPhone baca surat 9 ayat 120. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang muhsinin, orang berbuat baik. Coba. Jadi 3 ini dijamin. Ibu berbuat karena iman. Ibu berbuat karena kesolehan. Ibu berbuat karena ibu pengen bermanfaat bagi orang banyak. Kata Allah tidak akan disia-siakan. Jadi kalau hari ini seakan-akan belum dibalas, seakan-akan loh ya. Kita kan menyangka sepertinya belum dibalas. Mungkin sekarang belum darurat, Bu. Sekarang belum butuh ditolong Allah. Ibu masih Allah mampukan menyelesaikan sendiri. Tuh. Bisa jadi semua amal-amal tadi Allah tunggu
Karena Allah tahu akan ada satu peristiwa besar yang terjadi di ibu, sehingga nanti akan diselamatkan Allah di situ. Tuh. Ya, contoh, kita lihat contoh saja, bukan Nabi, tapi Siti Maryam. Siti Maryam pada saat dia melahirkan sendirian, boleh Bu Gita baca surat 19 ayat 23, 24, 25. Silahkan. Ya. Surat 19 Ayat 23, 24, dan 25. 3, 24, 25. 23, 24, 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Bunda Gita. Lihat Bapak Ibu. Siti Maryam itu orang baik. Dari kecil tidak pernah bantah orang tua, tidak pernah pacaran, bahkan tidak pernah disentuh laki-laki. Lalu Allah takdirkan dia diuji hamil tanpa pernah disentuh laki-laki. Dan dia membenarkan bahwa ini adalah takdir Allah. Tapi setelah dia hamil, dia diusir. Sampai puncaknya, ujian terbesarnya adalah melahirkan sendirian, kesakitan, nggak ditemenin bidan Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Ini kan puncak ujiannya. Bahkan di puncak ujiannya, Siti Maryam mulai putus asa. Lebih baik mati aja dah kalau gini mah. Nggak ada yang merhatiin saya ditinggalkan. Oh, coba. Ini kan posisi ujian terberat ya. Lalu tapi apa yang terjadi? Allah bilang, wah ini semua amal-amal kesabarannya dia, amal-amal solehnya dia dulu, amal-amal keimanannya dia, ya, amal-amal dia taat sama orang tuanya. Allah tumpukan, Allah balas di sini. Yang turun Jibril. Pertanyaan saya, tugas utama Jibril apa sih Bapak Ibu? Tugas utama Jibril itu kan menyampaikan wahyu kepada Nabi ya. Siti Maryam, Nabi bukan Bu. Bukan Nabi. Tapi Allah turunkan Jibril yang bukan tugas utamanya untuk nolongin Siti Maryam, justru menyelamatkan Siti Maryam. Ini kan luar biasa yang nolongin Jibril. Ya. Justru di saat ujian terbesarnya semua Allah balas ke situ. Oke, dibalas ke situ. Bayangkan coba ibu-ibu yang pernah melahirkan sendirian. Saya yakin nggak ada lah ya yang melahirkan sendirian ya. Yang melahirkan normal Bu. Ada nggak yang habis melahirkan normal langsung bisa ngegerebegin pohon kurma? Ayo, ada. Coba. Nggak ada kan? Kalaupun ngegerebegin ya ngegerebeginnya apa sih ya sekedarnya doang kan? Coba bayangkan, lihat. Kalau orang sudah ditolong Allah Bu, yang tadinya nggak ada harapan di bawah pohon kurma tiba-tiba ada sungai, ada air yang bisa langsung minum. Nggak perlu dimasak lagi loh Bu ya. Artinya apa Bu? Nggak perlu capek-capek usaha, itu rezeki datang sendiri. Yang tinggal pakai, yang tinggal pakai. Nggak perlu ikhtiar nyari, datang Bu. Disuruh ngegerebekin pohon, bayangkan Bu, orang habis melahirkan, disuruh ngegerebekin pohon, memang bisa. Apa artinya di sini? Tandanya dari Allah adalah meskipun ikhtiarnya cuma sekedarnya, tapi rezekinya cukup. Betul nggak? Ada nggak hari ini orang yang ikhtiarnya sekedarnya? Sekedarnya doang gitu loh. Oh, bahkan ada orang yang bilang, datang jam 11, pulang jam 3, tapi kaya banget, coba. Banyak nggak? Banyak orang kayak gitu, Bu. Banyak, Bu. Tuh. Makanya hari ini kalau merasa semua kebaikan kita, kesabaran kita belum dibalas, kata Allah belum sekarang. Sekarang mah kamu belum perlu ditolong. Ya. Kenapa? Karena akan ketemu nanti satu masa kamu ujiannya lebih berat lagi. Nah, disitulah pertolongan. Meskipun saat ini belum ditolong, Allah sudah tolong belum sebetulnya? Sudah ya. Allah sudah tolong. Makanya jangan punya prasangka buruk. Jangan punya prasangka buruk. Bisa jadi semua kebaikan kita, luka batin yang kita terima, kesabaran kita, keikhlasan kita, Allah balas di satu posisi darurat, Bapak Ibu.
bisa jadi Allah balas di situ dengan totalitas gitu ya. Tuh, ya. Kalau ngomong itu kan Nabi Ustadz yang saya sampaikan Siti Maryam bukan Nabi loh ya. Siti Maryam tuh anak DKM masjid. Bapaknya pengurus Masjidil Aqsa tuh. Jadi bapaknya ketua DKM. Ya, marbot. Jangan-jangan bukan ketua malah marbot bisa jadi ya. Anaknya bapaknya berdoa supaya anaknya bapaknya berdoa supaya punya anak laki-laki. Ternyata dapat anak perempuan. Kenapa pengen punya anak laki-laki? Pengen ada yang nerusin jadi marbot Masjidil Aqsa. Tuh. Dapatnya anak perempuan. Tuh. Oke. Ya. Jadi semua pengorbanan kita, kesakitan kita pasti diganti sama Allah. Syaratnya Bapak Ibu mau membenarkan. Siti Maryam diganti, ditolong sama Allah. Bahkan yang nolongin Jibril. Oke. Nah, ini satu keyakinan yang harus kita eh, tanamkan di dalam hati. Allah pasti balas. Ya, satu ujian itu pasti terjadi, kesakitan itu pasti terjadi. Dua harus diterima dengan kebaikan. Tiga karena Allah pasti balas. Kalau mau dibalas baik berarti kita harus respon dengan baik, harus diterima dengan baik. Nah, sekarang yang keempat Bapak Ibu bagian terakhirnya. Allah membalas itu belum langsung dikasih surganya, belum langsung dikasih enaknya. Balasan dari Allah nomor satu itu pengampunan dosa dulu ya Bapak Ibu ya. Ada di mana ayatnya surat 3 ayat 195. Boleh Bu Desi di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Baca surat 3 ayat 195. Silakan. Iya, sebentar, Ustaz. Ya, surat 3 ayat 195. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Terima kasih Bu Desi. Ya Ustaz, sama-sama. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Surat 3 ayat 195. Allah kabulkan kepada siapapun yang berhijrah, yang terusir dari kampungnya, yang tersakiti di jalan Allah, ya, yang berperang, yang terbunuh, pasti nomor satu dikasih apa? Diampuni dulu dosanya, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini bertobat, bersyukur, bersabar, kok saya rezekinya belum lapang Ustadz, mungkin lagi masa penghapusan dosa. Ya Bapak Ibu ya, dosa kita banyak. Ya, ini tahapannya. Kata Allah, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim." Nomor satu dihapuskan dulu semua dosa-dosanya. Dan di materi-materi yang lain kita sudah bahas penyebab kesulitan hidup kita adalah dosa kan. Jadi kalau mau hidupnya dibikin enak ya dihapusin dulu dosa-dosanya. Makanya tahapan pertama dari semua ujian kita yang kita terima itu bukan rezeki dulu tapi penghapusan dosa dulu. Ya, setelah dihapuskan dosa baru wa urhilal wa dan dimasukkan ke dalam surga. La ukaffirona anhum sayiatihim wa udkhilal jannata ya. Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kalau ibu hari ini lagi diuji ya dan lagi sakit-sakitnya mungkin lagi kecewa-kecewanya bisa jadi ini lagi tahapan penghapusan dosa. Baru nanti kalau dosanya sudah dihapuskan baru masuk fase surga Bu ya. Dikasih surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi hari ini kalau lagi sakit-sakitnya justru harus banyak bersabar dan bersyukur. Langsung bilang sama Allah, Alhamdulillah dosa-dosa saya diampuni. Ya Bu. Berarti ujian-ujian ini tujuannya untuk menghapuskan dosa kan? Sepakat ya?
Ya. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, makanya ayatnya saya tadi kelupaan sedikit. Wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini yang lagi disakiti, tapi belum dibalas dengan seakan-akan belum dibalas kebaikan, berarti lagi masa penghapusan dosa. Kalau dosa sudah selesai atau sudah banyak berkurang, kata Allah, baru wala udkhilannahum jannat. Ya, maka kami masukkan ke dalam surga. Ibu kalau sudah di surga, Bu, tajri min tahtial anhar. Rezeki dari mana aja datang. Ya, Bu. Kalau di dunia sudah berasa di surga, rezekinya lancar, insya Allah. Meskipun mungkin ngepas, tapi ada terus gitu loh. Mau bayar listrik ada, mau bayar sekolah ada. Nggak pusing-pusing, belum sempat ngomong, datang rezekinya. Saya tadi pagi belum sempat ngomong, ada yang transfer, Bu. Padahal baru cerita-cerita, Ustadz sedih saya, air mata begini-begini, Bu. Kalau mau ngomong sedih-sedihan, Bu. Saya juga sama, Bapak Ibu ya. Saya juga sama punya ujian, Bu. Ujian saya kemarin begini-begini. Saya rendahkan hati saya rendahkan diri saya. Saya jalanin aja. Malah ditransfer duit. Subhanallah. Padahal nggak ada niat mau minta uang. Sama sekali nggak ada saya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah tahapan. Apa sih yang akan Allah kasih ke kita setelah kita mendapatkan luka? Allah akan ganti kebaikan syaratnya kalau kita merespon dengan baik. Terima, yakinkan bahwa kita pasti akan mengalami luka, lalu respon diterima dengan baik, ya, supaya Allah balas dengan kebaikan. Dan balasan itu tahapannya pertama adalah pengampunan dosa. Ya, setelah diampuni dosa baru dapat surga. Makanya Allah selalu bilang Innallaha ghafurur rahim. Ghafur dulu Bu, baru rahim. Ya Bu. Ya, diampuni dulu baru dapat kasih sayangnya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini kalau nanti pengen punya anak dua, anak pertama namanya Gofur, anak kedua baru Rohim ya Bu. Karena setelah diampuni baru nanti dapat kasih sayangnya Allah. Ya Ustadz lagi terharu diajak ke lucu. Ya Bapak Ibu itu materinya mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan. Semoga semua istiqomah dan mau bersabar menghadapi ujian. Allah alam bisawab. Kembali ke Kang Reza. Mangga. Masya Allah, tabarakallah Ustaz, nuhun, syukran, jazakallah khair. Iya bener ya, orang lagi pas banget nih, lagi mau terharu banget, diajak ketawa. Jadi inget. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, hatur nuhun banget ini buat saya pribadi ini kena banget. Dan baru sadar ternyata bulan Juni ini mau ke 5 tahun Ustaz, ninggalin kerjaan yang lama gitu. Bener banget kata Ustaz tadi, mungkin masih dalam proses pembersihan dosa gitu ya. Jadi ya Allah, gitulah pokoknya. Sama kalau diceritain mah sedih ya Ustaz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mangga bagi yang mau bertanya mumpung masih ada waktu. Silakan raise hand. Nah, mungkin ini lower hand dulu yang semuanya kakak-kakak operator diturunin dulu semua. Nanti yang mau bertanya kita mulai dari sekarang. Mangga angkat tangannya. Namun sebelum ke sesi tanya jawab seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau misalkan mendapatkan banyak manfaat dari kajian kita pagi hari ini, tolong diajak teman-temannya yang lain ya nanti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan bagi yang ingin support juga kegiatan dakwah di Meaningful Ways, boleh banget Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa langsung ke BSI yang tertera di kolom chat aja ya. Mangga support kita terus. Baik, kita langsung aja gas lah ke sesi tanya jawab nih, kita optimalkan waktu. Mana tadi yang resen? Oh, Bu Gita ternyata. Mangga yang pertama ada Bu Gita. Bu Gita nggak bosen gitu ya nanya mulu ya? Mana Bu Gitanya hilang jadinya? Bu Gita jadi nanya nggak ini teh? Oke, silakan sudah bisa di unmute Bu Gita. Afwan, Kang Reza nggak bisa diturunin. Oh, nggak bisa turunin. Ya udah tuh nggak jadi nanyanya. Oke, kalau nggak jadi. Jadi udah janji sama Ustadz nggak nanya lagi. Iya, iya aja. Oke, siap. Atur nuhun. Kita lanjut ke Bu Yesi. Ini sama Bu Yesi juga nggak bosen Bu Yesi nanya terus. Ntar nggak jadi lagi. Mangga Bu, di unmute lagi, kepencet barusan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah untuk kita semua. Ustaz, makasih udah bikin ketawa tapi dibikin nangis jadinya. Ini mau waras jadi sempat gila lagi ya.
Jadi pertanyaannya Ustaz masih di titik menghadapi sabar, Mm-mm. sabar dan apa ya, sabar, kuat dan ikhlas. Kadang-kadang namanya ibu-ibu ya Ustaz, nanti dihadapin sabar, udah gitu ikhlas, udah gitu maafin, udah gitu nanti dipancing lagi, kesel lagi. Nah, itu. Terutama sama pasangan, sebetulnya ujian terdekat itu kalau tetangga mungkin nggak terlalu ini ya Ustaz. Tetangga mungkin nggak masuk nominasi urutan kesekian. Yang paling utama itu sekarang kan kalau yang punya pasangan ya sama pasangan. Kalau yang ada orang tua. Terus sekandung, terus anak yang punya anak. Saya belum punya anak. Allah bisa punya anak atau tidak, tapi insya Allah eh, belum punya anak bukan berarti tidak bisa mendidik anak. Sejauh ini saya senang dengan dunia anak-anak. Alhamdulillah dikasih kesempatan malah kemarin sama psikolog ya Ustaz. Meaningful, makasih banyak. Barokah banget. Jadi berkat meaningful, jadi zoomnya kemana-mana. Ya herbal, ya psikolog, terbuka jalan. Yaitu wasilah meaningful, termasuk rumus. Alhamdulillah. Wasilah kazalia. Jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimana solusinya menghadapi bagaimana solusinya supaya imannya enggak up and down-nya terlalu curam gitu. Nanti turun, nanti naik lagi mencuat gitu. Minimal stabil. Kayak sekarang alhamdulillah tiap pada subuh, oh iya, meaningful ways, Kang Reza, Kang Nuga, tim meaningful, Kak Hadijah, nah itu Kamila, Sip. Oke, Ustad, nah itu. Dah. siap. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fina. Amin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, supaya grafik kita tuh nggak terlalu curam gitu ya, terlalu naik, terlalu turun, terlalu naik, terlalu turun, ada di tengah. Itu memang hasil latihan ya, Bu. Hasil latihan. Eh, buktinya apa? Buktinya Allah bilang di surat 3 ayat 153. Ya. Surat 3 ayat 153 Allah bilang fa'asabakum ghammam bighammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Kami timpakan kesedihan demi kesedihan supaya tidak sedih lagi. Itu kan hasil latihan. Benar enggak? Ayatnya bilang begitu loh, Bu. Ibu harus latihan. Kesedihan demi kesedihan ibu latihan. Oke. Ujian demi ujian ibu harus latihan. Ya. Fa'asabakum ghammam bighammil likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Surat 3 ayat 153. Maka kami timpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan supaya kamu mampu menghadapi kesedihan tersebut. Tuh. Jadi Bu, yang namanya grafik Ibu bisa ada di tengah, tidak terlalu curam, tidak terlalu naik, tidak terlalu di bawah. Kalau lagi happy, happy banget, kalau lagi sedih, marah banget di bawah gitu ya Bu. Ada di tengah, ini hasil latihan. Hasil latihan. Dan ini semua butuh kemauan yang keras. Baca surat 20 ayat 115. Surat 20 ayat 115, Allah sudah menasehati Nabi Adam. Tapi kenapa masih Nabi Adam masih terpeleset? Karena tidak punya kemauan yang keras. Tuh. Jadi ibu bisa berada di posisi tersebut, ibu punya kemauan yang keras. Ibu punya semangat yang kuat untuk jadi orang sabar atau jadi orang takwa. Begitu dipancing, ibu harus tahu, aduh saya harus sabar nih, harus lawan nih, harus tahan nih, tahan, tahan. Kan perintahnya dari Allah kan tahan kan? Menahan marah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza, nahan marah, Bu. Enggak disuruh, karena enggak akan marah itu enggak mungkin hilang, tapi bisa ditahan. Siapa yang enggak punya marah sama sekali? Enggak mungkin. Bahkan Nabi Yusuf saja kan punya nafsu kan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku enggak bilang enggak punya nafsu. Nabi Yusuf saja punya nafsu. Tapi apa yang dilakukan? Dia lawan nafsunya, Bu. Dia lawan nafsunya. Dia tahan nafsunya. Ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu tadi jadi ikhlas. Ikhlas paling gampang itu, contohnya ada di surat 12 ayat 24. Itu ikhlas paling gampang. Meskipun prakteknya tetap sulit. Surat 12 ayat 24. Di surat 12 ayat 24 ini kisah Nabi Yusuf dibawa masuk ke dalam kamar. Kalau dibaca ayatnya, perempuannya mau, laki-lakinya mau. Tapi melihat tanda dari Allah, maka jadi nggak mau. Apa kesimpulannya, Bu? Di hidup ini semua orang punya kehendak, ya Bu. Kang Reza punya kehendak, saya punya kehendak, istri saya punya kehendak. Tapi kalau kehendak-kehendak kita ini tidak sama dengan kehendak Allah, maka kita ikutin kehendak Allah saja.
Kalau kita pengennya punya suami, maunya suaminya romantis. Tapi ternyata suaminya boro-boro romantis, Bu, ya, jutek. Ya sudahlah, terima saja. Berarti ibu lagi diuji sama Allah. Kehendak Allah, ibu belajar sabar dari juteknya suami. Ya itu memang begitu, Bu, sudah. Ada suami yang romantis banget, nggak taunya punya wanita lain di luaran. Iya, Bu. Ibu lagi diuji sama Allah. Oh iya, memang belajarnya di situ. Belajarnya di situ. Ya, kan yang namanya sabar itu kan belajarnya bukan di teori ya. Bisa nggak? Coba misalnya nih Kang Reza, mohon punten-punten ya Kang Reza, bukan mau ngomong buruk-buruk, bukan. Kalau saya nasehatin sama Kang Reza sabar ya kalau anaknya meninggal. Kebayang nggak sama Kang Reza? Enggak, Ustaz. Enggak, karena belum pernah ngerasain anaknya meninggal. Betul. Tapi nanti baru tahu bagaimana sabarnya menghadapi anak meninggal pada saat beneran anaknya meninggal kan. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu belajar sabar itu bukan teori di kelas, tapi ilmu dalam kehidupan langsung. Makanya Allah bilang tadi kan, makanya saya buka dengan surat 3 153 tadi kan. Allah timpakan kesedihan demi kesedihan sehingga kita bisa belajar menghadapi kesedihan tersebut. Gitu ya Bu Yesi ya. Jadi bagaimana bagaimana ibu bisa nggak terlalu atas terlalu bawah ya biasa saja, yaitu hasil latihan dari ujian demi ujian. Begitu ada ujian ibu langsung bilang wah saya harus belajar nih. Begitu ada ujian wah saya harus belajar nih. Sampai satu masa nanti akan sampai ibu mampu menghadapi itu semua, insya Allah dengan izin Allah ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Karena nggak ada teori ininya, memang harus praktek langsung gitu. Oke, Mangga. Masya Allah, siap Ustaz Atur Nuhun, ini menjawab juga nih buat kita ya. Oke, kita lanjut. Ada Bu Lina Zainuddin nih, dari mana nih Bun? Boleh langsung di open mic-nya Bun, pertanyaannya. Ya, hatur nuhun Kang Reza. Abdi asli di Bandung, tapi ini ngumbara di Surabaya. Masya Sudah Allah. 50 tahun. Masya Allah. Orang Sunda yang medok berarti gini ya. Iya, orang Sunda nomor dokter. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bicara bahasa Indonesia ya Ustadz. Enggak, Sudah enggak. sebagian hilang Sundanya. Enggak. Ini gini Ustadz, apakah ketenangan di dalam jiwa dan kesabaran yang terbentuk dari jiwa, dari diri seseorang itu merupakan jawaban dari semua doa-doanya, Ya. walaupun doa itu belum terjawab oleh Allah, belum diwujudkan gitu Ya. Ustadz. Siap. Iya, lebih kepada apapun yang terjadi dia sekarang bisa tersenyum, dia bisa Ya. tenang gitu. Hatur nuhun Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina, tolong buka Qurannya, baca surat 3 ayat 154 ya Bu Lina ya. Biar Oh Ibu iya Ustadz, siap. silakan. 153. 154. Oh 154. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa rasa ngantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Oke, stop di situ Bu, nggak apa-apa, kita potong aja. Lihat Ya. pembukaan awalnya. Kata Allah apa? Setelah ditimpa ketakutan, Allah berikan ketenangan. Betul nggak Bu? Iya, Iya. Ustadz Jadi senang memang Ustadz. tahapannya Bu, tahapan pertama itu dikasih ketenangan. Ya. Dan Masya Allah. ketenangan ini adalah salah satu tahapan pengampunan dosa. Ya Bu. Kan setelah Ya. dosa kita diampuni, berarti kepanikan kita kan dihilangkan kan. Satu-satu Iya. dihilangkan. Ya memang yang datang ketenangan dulu Bu. Rasa takut itu kan penyebabnya karena kita punya kesalahan. Coba aja kalau kita nggak punya salah, ada takutnya nggak kira-kira? Coba. Enggak ada Nggak Ustadz. ada Bu. Ibu kalau nggak punya salah, ibu nggak akan takut. Tapi kalau punya salah, coba bayangkan. Ya, Panik. panik betul. Tidak Makanya bisa Allah tidur. surat 3 ayat 154 Allah kasih yang pertama adalah ketenangan. Kalau di sini dicirikan ketenangan itu adalah ibu bisa tidur. Coba kalau orang yang lagi panik malam bisa tidur nggak Bu? Pakai minum obat tidur Ustadz. Nah, pakai minum obat tidur aja belum tentu bisa tidur. Makanya Iya. dosisnya nambah terus kan. Makin lama nambah malah overdosis. Coba bayangkan. Tuh. Tapi ada sebagian lain kata Allah tuh.
sebagian lain tidak bisa tidur karena tercemaskan oleh dirinya sendiri tuh. Jadi Allah sudah jelaskan. Jadi malam hari itu harusnya ada orang yang tenang dan bisa tidur, ada orang yang malah nggak bisa tidur sama sekali karena mengkhawatirkan urusan besok. Itu kalau ibu baca secara detail lah, surat 3 ayat 154, itu kan kisah tentang orang yang sebagian bisa tidur, sebagian nggak bisa tidur. Ini kisah besok mau perang Badar loh Bu. Besok mau Iya, perang Badar, itu kaum muslimin tuh semuanya ngantuk ketiduran tuh. Tapi kaum kafir Quraisy panik cemas, besok mau perang. Iya. panik. Coba. Iya, iya, Jadi betul. memang betul. Jadi yang namanya jawaban dari Allah pertama dalam rangkaian penghapusan dosa itu yang datang pertama adalah ketenangan. Jadi kalau ibu hari ini punya masalah tapi bisa tidur nyenyak, bisa ngantuk, berarti setengah masalah ibu selesai. Beneran. Masya Allah. Tinggal kuatkan Iya, iya, keimanannya saja. iya, Pasti Allah betul. tolong kalau ibu jaga iman terus gitu. Ya itu ya Bu ya. Mudah-mudahan Iya, terjawab. Ya, Alhamdulillah. Hatur nuhun siap. Ustaz. Enggak. Jazakallah Sama-sama. khair. Waalaikumsalam. Waalaikum, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz, hatur nuhun, Bu Lina juga. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sudah mau jam 7, sepertinya kita cukupkan dulu ya Ustadz ya untuk sesi tanya jawabnya ya. Terserah, tapi ini nama baru ini saya baru baru Oh, ini pertama kali Ustadz kayaknya. aman. Aman, Oh, aman, oke, aman. siap. Oke, kita kasih kesempatan satu lagi deh biar mengganjilkan. Terima kasih juga Bu Yesi sudah merangkum ayatnya. Iya betul, saya juga baru baca nih Bu Aryani Sukmawijaya nih. Mangga Bu, sudah bisa di open mic-nya. Iya, terima kasih Ustadz. Ini maaf saya off cam sambil masak, nyiapin sarapan anak. Ditunggu Bu masakannya. Sambil di dapur ini. Gini Ustadz, pertanyaannya tuh nyambung dengan yang saya eh apa namanya chat ke Ustadz di IG ya Ustadz ya. Tadi Ustadz bilang kan latihan ketika seseorang diberikan ujian sampai mentok gitu Ustadz. Masalah saya dengan pasangan saya itu Ustadz. Sekarang tuh saya sedang di posisi itu, tidak ada mediator dan untuk ke hakim, wali hakim tuh sesuatu yang tidak mungkin gitu Ustadz. Mentok banget Ustadz gitu ya. Kan Ustadz tadi bilang Allah akan kasih pertolongan ke kita di saat memang kita itu istilah berada di atas jurang gitu Ustadz ya. Iya. Pertanyaannya ada dua Ustadz. Yang pertama, pesan apa yang Allah ingin sampaikan ketika saya sudah ada di posisi tersebut ya Ustadz. Ya. Setiap kelas sampai saya ikutin Ustadz semua meaningful, rumus, segala macam pokoknya PA gitu ya Ustadz. Tapi melihat pasangan itu kayak ya Allah apakah engkau tidak akan memberikan pertolongan gitu kepada pasangan dari awal pernikahan hingga sekarang semakin apa ya Ustadz Allah jauhkan gitu Ustadz. Istilah kata hidayah dan taufik untuknya itu kapankah akan Allah turunkan gitu. Jauh banget, makin jauh gitu Ustaz. Semakin dia dikasih limpahan rezeki yang banyak, tapi kok semakin jauh untuk dia mengenal Allah gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, pesan apa yang Allah ingin sampaikan untuk suami saya dan untuk saya pribadi gitu Ustaz. Dan di kala posisi seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Gitu Ustaz, terima kasih. Sama-sama Bu Aryani. Bu Aryani baca surat 2 ayat 214. Ini pesan pertama Allah buat ibu. Kalau ibu dalam kondisi ujian seperti ini, apa jawaban Allah? Surat 2 ayat 214. Allah mau bilang begitu sama ibu. Coba ibu baca. Surat Al-Baqarah 214. Ustaz, maaf ini saya kan lagi di dapur jadi Oh ya. nggak bisa Boleh. ini. Ya, Ya. ini ada ayatnya di layar tuh, Bu. Ibu bisa lihat nggak di layar tuh, Bu? Bisa. Surat Ya, Ustaz. Al-Baqarah 214. Silakan. Ya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya berkata, katakanlah, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Oke. Lihat, Bu. Pesan Allah pertama buat ibu, Bu. Ibu nggak bakalan pernah masuk surga kalau belum pernah merasakan ujian-ujian kayak gitu. Kalau ibu hari ini lagi diuji seperti itu, berarti ibu harus berprasangka baik. Oh, berarti saya lagi Allah tuntun menuju surga. Betul nggak, Bu? Ya kan? Dan Allah bilang apa di ujungnya? Ala inna nasrallahi qarib. Kalau ibu udah kayaknya mentok, kok masih begini terus, kata Allah, aku dekat loh. Ibu lagi deket-deketnya sama Allah sekarang. Tuh. Iya benar Ustaz. Iya, itu message pertama yang ibu harus terima dengan kuat. Jangan takut Bu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu justru bertobat di puncak kesesatannya. Ya kan? Justru dapat hidayah di puncak kesesatannya. Kapan itu? Pada saat dia pengen membunuh Nabi Muhammad SAW, justru dapat hidayah dan masuk Islam. Betul nggak? Jadi ibu yang kedua, pesan kedua, ibu harus berprasangka baik. Ya, kalau hari ini belum Allah izinkan dia bertobat, ibu tetap berprasangka baik. Kalau ibu dapat rezeki dari suami dan lain-lain, pakai buat sedekah. Ya, sedekah ini rezeki dari suami saya bayar. Mudah-mudahan sedekah ini jadi hidayah buat beliau. Saya pernah cerita kan sekali dulu, saya ngisi kajian di lapangan golf, Kang Reza. Itu salah satu jamaah saya itu duduknya depan saya persis itu. Dan dia mah sambil megang botol minuman keras. Perkajian pertama dia nanya, Ustadz, saya dengar kajian sambil minum boleh nggak? Saya jawab dengan siasah, bukan dengan fikih ya, bukan dengan fikih. Saya banyak baca dengan jawab dengan fikih siasah. Saya bilang nggak apa-apa Pak, silahkan Pak. Tuh. Apa yang terjadi tuh? Apa yang terjadi? 6 kali pertemuan kemudian justru saya yang nanya. Di pertemuan ke-6 saya tanya, Pak, mana botol minumnya? Dia cerita sudah 2 hari atau 3 hari dia nggak bisa minum. Bangun tidur, langsung minum, hanya bisa minum air putih. Kalau minum minuman keras otomatis muntah. Coba Allah yang ganti kan dalaman tubuhnya kan. Dalaman tubuhnya Allah ganti, yang tadinya nagih minum minuman keras, sekarang malah menolak minuman keras. Hanya mendengarkan kajian. Bisa jadi Bu, kalau hari ini Ibu lagi diizinkan lapang rezekinya, sedekah atas nama suami. Sedekah, sedekah. Tuh. Doakan ke Allah, ya Allah, sedekah ini semoga menjadi hidayah buat beliau, Fulan. Ya Bu. Ada di sini jamaah rutin setiap pagi sedekah 200.000 ke Masjid Asa. Doanya apa? Doanya semoga anak saya yang satu ya Allah bisa kembali ke jalan Allah yang benar. Dan dia sudah bertestimoni, Ustadz, hari ini saya melihat anak saya sholat subuh di masjid. Masya Allah. Luar biasa. Ya Bu ya. Ya. Tuh. Jadi pesan pertama adalah ibu lagi dituntun menuju surga dan Allah mau ngasih tahu Allah lagi dekat-dekatnya sama ibu. Pesan kedua justru kebalikannya. Surat 3 ayat 124. Surat 3 ayat 124. Ya. Sama ayatnya mirip-mirip. Apakah kamu pikir kamu akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah ibu pikir ibu akan masuk surga sebelum jelas jihad ibu dan sabar ibu? Nah, pesan berikutnya, teruslah berjihad dan teruslah bersabar. Kalau ibu perhatikan ayatnya Bu ya. Surat Al-Baqarah 2:214. Surat Ali Imran 3:124. 214 dibalik aja jadi 142. Coba bayangkan Bu. Jadi permainan, kalaupun ini dianggap cocokologi, nggak mungkin ada yang kebetulan. Allah sudah kasih pasangannya luar biasa. Jadi pesan Allah ke ibu dua, ibu. Pesan Allah ke ibu dua. Satu, ibu lagi dituntun Allah menuju surga dan Allah bilang, aku dekat loh sama kamu. Tuh, ini kan romantis banget Allah ya. Aku dekat loh sama kamu. Yang berikutnya, tetap jihad, tetap sabar ya. Urusan suami ibu, urusan Allah. Hari ini ibu tinggal terus berjihad, terus bersabar. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Reza. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, walaupun hartanya kita tidak tahu halal dan haram, tetap saja niatin sedekah ya Ustadz ya, yang dari Iya, suami. yang penting ya kan, ya kan ibu nggak bisa nolak itu ya karena rezeki dari suami ya. Iya. Iya, ya sekarang disedekahkan saja dulu. Gitu. Siap, Masya Allah. Baik, Bu Aryani, terima kasih banyak. Dan tadi siapa lagi yang bertanya ya? Yang bertanya dan juga tentu saja Ustaz Indra, terima kasih banyak atas respon-respon jawaban-jawaban terbaiknya. Tetap berjihad dan bersabar. Aduh, ini lagi kena banget. Ampun Ustaz, ampun. Ini saya kalau boleh live duluan dari tadi udah live Bapak Ibu. Aduh, ya Allah, pagi hari ini luar biasa banget. Kita doain Ustaz Indra ya, mudah-mudahan Allah jagain terus beliau nih dengan penjagaan terbaiknya. Ya, keren banget ya Bu Gita ya, Masya Allah. Ini nasihat pribadi buat saya nih. Menguatkan di saat memang lagi kelelahan dan lemah banget nih Ustadz. Hatur nuhun pisan sekali lagi. Dan sebelum ditutup seperti biasa saya mau ada info dulu. Satu info aja nih di akhir, yaitu ada kelas eksklusif di pekan ini. Khawatir ada yang belum daftar gitu. Nah silakan daftar karena ini ada Pak Ahmad Faiz Zainuddin ya. Beliau merupakan founder Chef. Nah bagi yang ingin belajar lebih lanjut tentang chef, nanti ada beliau di pekan ini dibersamai Bunda Ambar insya Allah di Sabtu Ahad. Bagi keluarga besar MSP nggak perlu daftar karena sudah tergabung di grup MSP, nanti akan mendapatkan
free access ke kelas-kelas eksklusif ya. Jadi mangga, dan termasuk yang mendapatkan banyak manfaat pagi hari ini jangan lupa disiarkan ilmunya ya. Gitu, jangan buat kita sendiri, minimal di status WhatsApp kita aja, di sosial media kita, apa yang nasihat Ustadz Indra tadi sampaikan, nah disebarluaskan. Dan jangan lupa juga absen tuh di Instagramnya Meaningful Ways bagi yang punya Instagram. Kalau yang nggak usah, nggak apa-apa. Gitu. Dan terakhir Ustadz, mangga sebelum kita akhiri perjumpaan pagi hari ini mungkin boleh berikan satu dua kalimat penutup Ustadz, mangga. Siap, Bapak Ibu, yang penting harus ditanamkan di dalam hati yang namanya ujian, kedukaan, kesakitan itu pasti terjadi. Jangan dilawan, diterima saja. Jangan dilawan, diterima saja. Kalau dilawan, kita akan makin sakit, kita makin patah, dan akan lebih dalam lukanya. Tapi kalau diterima dengan sabar, diterima dengan kebaikan, Allah janji, Allah ganti dengan yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada satu cara untuk mengobati luka kecuali mendekat kepada Allah. Diterima dan mendekat kepada Allah. Ada di surat 9 ayat 118. Ya, alla malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada tempat lari dari Allah kecuali kembali dari Allah. Kembali kepada Allah. Ya, oleh karena itu kalau lagi luka, lagi apapun, jangan dilawan, diterima dan dekatkan diri sama Allah. Pasti Allah bilang aku dekat. Pasti Allah bilang aku dekat. Ya. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Kang Reza, terima kasih banyak teman-teman semua, sahabat-sahabat Meaningful Way. Semoga semua dikuatkan Allah untuk menerima semua takdir. Makanya saya ganti kata-kata pembukaan saya dalam semua kajian saya dengan takdir terbaik. Sakit adalah takdir terbaik, bahagia adalah takdir terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, sekali lagi diterima dan mendekat ke Allah. Aduh, dalam banget pagi hari ini ya. Bapak Ibu sekalian, boleh dong sebelum ditutup saya pengen satu dua kata yang menggambarkan perasaannya hari ini, kondisinya gimana, bermanfaat nggak ilmu yang disampaikan Ustadz Indra? Bermanfaat atau bermanfaat banget pertanyaannya? Atau apa deh, satu dua kalimat gimana? Lebih plong, Masya Allah enteng, jelek banget. Bermanfaat banget, adem, plong, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena merasa tidak sendiri lagi banget. Semakin semangat. Dalam banget plong. Speechless. Masya Allah, jelek banget katanya bermanfaat. Ya, itu ya pokoknya kalau memang dirasa banyak manfaatnya, selain support-support yang sudah diberikan, terima kasih banyak. Cuman satu yang paling penting seperti biasa sebelum saya tutup dengan segala kerendahan hati, saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian, minta untuk didoakan ya teman-teman Meaningful Ways nih, yang di balik layar khususnya yang nggak pernah kelihatan, kakak-kakak admin, kakak-kakak operator gitu. Dan tentu saja guru-guru kita yang istiqomah bersama ini, banyak trainer, guru, ustadz, ustazah gitu ya. Grup MSP itu grup Meaningful Support Program. Nah, nanti ada di grup reguler, silakan join di grupnya aja. Nanti semua info atau yang ingin ditanyakan silakan ke Kak Khadijah. Dan doakan guru-guru kita ya. Dan spesial hari ini kita kirimkan, kita langitkan doa-doa terbaik kita buat Ustadz Indra dan keluarga ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya hari ini. Saling menguatkan, saling mengingatkan, dan terus saling mendoakan. Akhir kata kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, terus bergerak dan kirimkan doa-doa terbaik buat Ustadz Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga semua barakah jalan Allah dalam bahasa yang indah surga dengan Rasulullah bersama keluarga dan semuanya.